Terangi oleh cahaya firman Tuhan. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan. Salam Patunggilan. Puji syukur kepada Tuhan jika pada pagi hari ini kita diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bisa menikmati hari yang baru pemberian Tuhan. Kita akan bersama-sama membangun persekutuan pada pagi hari ini. Meskipun kita laksanakan di rumah kita masing-masing. Namun Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak itu tidak akan menyurutkan semangat kita untuk berjumpa dengan Tuhan yang agung. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, ibadah kita pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Yohanes Puji Sugiarto STH. Namun sebelum kita masuk dalam peribadatan, perlu saya sampaikan beberapa warta yang perlu Bapak, Ibu, Saudara ketahui, bahwa ibadah PAPD dan juga ibadah berayat tetap akan kita laksanakan pada hari Selasa dan Kamis secara online. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini mari kita memasuki ibadah kita, dan saya mengundang Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak untuk berdiri. Kita akan bersama-sama menyanyikan Kidung Ria nomor 31 dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya piala nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya piala nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya piala nama Tuhan dipuji. Shalom, selamat pagi saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan. Marilah kita bersama membangun sukacita anugerah Tuhan pada saat ini dengan beribadah. Kita mengambil saat teduh. Saudaraku sekalian, ibadah yang kita alami saat ini kita landaskan dalam keyakinan kepada Tuhan, Allah yang menciptakan langit dan bumi, Allah yang kasih setianya kekal, sebab Ia tidak akan pernah sejengkal pun meninggalkan karya tangannya. Dan karena itu, salam dan damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus Sang Putra kepada saudara sekalian. Amin. Mulia sembah Raja mulia.
puji, hormat dan kuasa. Mulia, agung kerajaannya, dari surga datang untuk segenap umatnya. Dipuji, ditinggikan namanya Yesus. Hormatlah, muliakanlah Yesus Raja. Mulia, sembah Raja mulia. Dia telah mati, dibangkitkan jadi Raja. Jemaat disilakan duduk kembali. Ibu, Bapak, dan saudaraku sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita melandaskan sukacita kita pada persekutuan kebaktian pada pagi hari ini dengan sejenak memperhatikan bagian dari kesaksian kitab Yesaya pasal 55, Yesaya pasal 55 ayat 8 dan 9 yang demikian dinyatakan. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dan bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu, dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kesaksian ini mengajak saya dan panjenengan sekalian untuk kembali bahkan selalu mencermati keberadaan dan kehidupan kita di hadapan Tuhan. Dan saatnya marilah kita melakukannya masing-masing dan secara bersama. Kita kembali memperhatikan, merenungkan apa saja yang selama ini telah terjadi di dalam kehidupan kita, bahkan dan terlebih hal-hal yang kita lakukan berkait dengan ketetapan-ketetapan, ajaran-ajaran, peringatan dan nasihat sebagaimana yang selama ini kita dapati. Mari kita melakukannya dengan berdoa. Maha besar di dalam Kristus, terima kasih atas penyertaan, atas dampingan, atas perawatan, bahkan perhatian Tuhan di sepanjang kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Bapa, terima kasih atas berkat yang Tuhan percayakan kepada kami dalam segala bentuk, bahkan dalam segala kelimpahan. Dan karena itu ya Tuhan, pada pagi hari ini, bersama dengan saudara-saudara kami, segenap umat-Mu di segala tempat, kami menghaturkan keberadaan kami membuka hati, pikiran, dan hidup kami masing-masing. Terima kasih atas kesempatan indah yang hingga saat ini Tuhan nyatakan kepada kami. Bapa, sementara kami membangun sukacita melalui kebaktian pada minggu pagi hari ini, kami teringat pada bermacam aktivitas yang selama ini kami lakukan. Tuhan, Engkau tahu siapa dan bagaimana kami,
apa saja yang kami rancang dan lakukan. Kami yakin Tuhan juga senantiasa memperhatikan bahkan turut berkarya melalui aktivitas yang masing-masing kami lakukan. Terlebih ketika kami menyadari dan harus mengakui kuasa Tuhan di dalam kehidupan kami ini. Bapak, terima kasih atas perbaikan-perbaikan yang Tuhan lakukan hingga kami tetap Tuhan pandang layak untuk menjadi saksi dan alat Tuhan, menyampaikan, meneruskan, dan mempersaksikan anugerah keselamatan bagi siapapun yang ada di lingkungan kami masing-masing. Lebih dari itu, kami mengucap syukur atas anugerah pengampunan yang Tuhan percayakan kepada kami. Dan biarlah kami juga Tuhan ajar, Tuhan sertai, Tuhan tolong, dan Tuhan bersama-sama dengan kami, hingga kami mau meneruskan anugerah pengampunan itu dalam kehidupan bersama dengan sesama kami. Kami, satu di antara yang lain, mau saling memberi maaf apabila di antara kami melakukan kesalahan. Tuhan, kami mengundang kehadiran-Mu, menguasai hati, pikiran, dan hidup kami pribadi lepas pribadi, hingga akhir kebaktian ini nanti. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Ibu, Bapak, dan saudaraku sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, tentunya kita senantiasa yakin bahwa Tuhan, Allah yang kita sembah, Allah yang kita akui, kuasa, kasih, dan kesetiaannya adalah Tuhan Allah yang Maha Pengampun. Demikian juga yang dilakukannya kepada saya dan panjenengan pada saat ini. Ia tetap menganugerahkan pengampunannya kepada kita atas segala bentuk pengakuan, penyesalan, dan doa yang kita mohonkan kepadanya. Dan karena itu juga pada kesempatan pagi hari ini, bagian dari kesaksian Alkitab sebagai petunjuk hidup baru yang adalah berita anugerah bagi kita dinyatakan oleh Yeremia pasal 29 ayat 11 yang demikian. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebagaimana juga diakui oleh Ayub dalam kesaksiannya, Ayub pasal 31 ayat 4. Bukankah Allah yang mengamat-amati jalanku dan menghitung segala langkahku? Marilah kita sambut kesaksian ini dengan kembali memuji Tuhan. Kidung Jemaat nomor 409 bait 1. Yesus kau nakodaku di samudra hidupku, badai topan menggeram dan gelombang menyerang. Kemudikan hidupku, Yesus kau nakodaku. Bersama-sama dengan umat percaya di seluruh muka bumi,
kami mengundang Bapak Ibu semuanya untuk bangkit berdiri. Kita akan ikrarkan iman percaya kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilahkan duduk kembali. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, tiba saatnya kita akan merenungkan bagian dari kesaksian Alkitab. Sebelumnya, marilah kita mohon pimpinan Tuhan, kita berdoa. Tuhan Allah, kembali kami mengungkapkan dan menyatakan diri pribadi kami kepada Tuhan. Ya Bapa, terima kasih atas persekutuan yang Tuhan bangun untuk kami segenap umat-Mu pada pagi hari ini. Sungguh kami ingin senantiasa mengalami kedekatan dengan Tuhan. Bahkan kami ingin senantiasa dapat melakukan ketetapan-ketetapan, ajaran-ajaran yang telah Tuhan buat untuk kami wujudkan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bagian dari kesaksian Alkitab yang akan kami baca, dengarkan, dan renungkan, biarlah itu sungguh-sungguh makin memperkuat iman dan penyerahan totalitas hidup kami hanya bagi kemuliaan Tuhan. Bersabdalah kepada kami siap untuk mendengar, memperhatikan, dan mewujudkannya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tiba saatnya kita akan membaca firman Tuhan. Adapun pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari kitab Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 4 dan dilanjutkan ayat 12 sampai dengan 28. Kejadian pasal 37 ayat 1 sampai 4, 12 sampai 28 yang menyatakan, adapun Yakub, ia diam di negeri penumpangan ayahnya, yakni di tanah Kanaan. Inilah riwayat keturunan Yakub. Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa mengembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, anak-anak Bilha dan Silva, kedua istri ayahnya, dan Yusuf menyampaikan kepada ayahnya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Israel lebih mengasihi Yusuf dari semua anaknya yang lain, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya, dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Setelah dilihat oleh saudara-saudaranya bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, maka bencilah mereka itu kepadanya dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali pergilah saudara-saudaranya mengembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem.
Lalu Israel berkata kepada Yusuf, "Bukankah saudara-saudaramu mengembalakan kambing domba dekat Sikem? Marilah engkau kusuruh kepada mereka." Sahut Yusuf, "Ya Bapa." Kata Israel kepadanya, "Pergilah engkau melihat apakah baik keadaan saudara-saudaramu dan keadaan kambing domba, dan bawalah kabar tentang itu kepadaku." Lalu Yakub menyuruh dia dari lembah Hebron, dan Yusuf pun sampailah ke Sikem. Ketika Yusuf berjalan ke sana kemari di padang, bertemulah ia dengan seorang laki-laki yang bertanya kepadanya, "Apakah yang kau cari?" Sahutnya, "Aku mencari saudara-saudaraku. Tolonglah katakan kepadaku, di mana mereka mengembalakan kambing domba." Lalu kata orang itu, "Mereka telah berangkat dari sini, sebab telah kudengar mereka berkata, 'Marilah kita pergi ke Dotan.'" Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu, dan didapatinya mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka, tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Lihat, tukang mimpi kita itu datang. Sekarang marilah kita bunuh dia dan kita lemparkan ke dalam salah satu sumur ini. Lalu kita katakan, seekor binatang buas telah menerkamnya. Dan kita akan melihat nanti bagaimana jadinya mimpinya itu." Ketika Ruben mendengar hal ini, ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Sebab itu katanya, "Janganlah kita bunuh dia." Lagi kata Ruben kepada mereka, "Janganlah tumpahkan darah, lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia." Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladam. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataan itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 sikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Demikianlah firman Tuhan. Jemaat Tuhan, untuk menyambut pembacaan firman Tuhan pada pagi ini, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 50A, bait pertama dan keempat. Sabdamu
perikop kedua yang mendasari renungan kita ambil dari Injil Matius pasal 14. Matius pasal 14 ayat 22 sampai 33. Demikian saya bacakan untuk panjenengan semua. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Kembali kita sambut kesaksian tadi dengan menyanyi dari pelengkap kidung jemaat nomor 230 bait 1. Shalom saudara-saudara. Renungan kita pada pagi hari ini diterangi oleh tema atau judul Jalan Kehidupan dan Rancangan Damai Sejahtera.
jalan kehidupan dan rancangan damai sejahtera. Sidang jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, selama ini pasti kita pernah mendengar salah satu peribahasa yang bunyinya kurang lebih, malu bertanya sesat di jalan. Malu bertanya sesat di jalan. Saudara-saudara, umumnya peribahasa ini ditujukan kepada orang yang sedang melakukan perjalanan menuju ke suatu tempat atau alamat. Artinya bahwa ketika orang yang sedang menempuh perjalanan ke suatu tempat atau alamat itu mendapati kebingungan, mungkin karena alamat yang dia ketahui tidak lengkap, atau mungkin juga karena ia tidak cukup paham, tidak cukup hafal dengan arah mata angin. Nah, maka ketika ia menyadari agar tidak akan tersesat, tidak keliru, tidak salah pada tempat atau alamat yang dituju, maka ia akan bertanya kepada seseorang untuk menunjukkan di mana tempat atau alamat yang ingin ia tuju. Dalam hal yang lain, pertanyaan yang senada. Pernah saudara-saudara ketika itu seorang teman calon pendeta akan wakuncar. Ia ingin mengunjungi sang pacar yang sekarang telah menjadi istrinya. Nah, sang teman ini bahasa Jawanya itu cukup medok, artinya sehari-hari bahasa pengantar yang dia gunakan memang ya bahasa Jawa. Nah, kemudian sang pacar domisilinya di daerah yang kebanyakan atau sehari-harinya menggunakan dialek bahasa Madura. Nah, saat itu sebelum sang teman ini sampai atau tiba di rumah sang pacar, rupanya ia merasa lapar. Ia tidak ingin merepotkan tuan rumah untuk menyediakan ya kebutuhan-kebutuhan untuk makan demi menjawab kelaparannya. Dan akhirnya sebelum ia sampai di rumah sang pacar, ia mampir ke sebuah warung. Dan di warung itu kebetulan penjualnya adalah seorang Madura, ibu-ibu. Nah, begitu ia masuk ke dalam warung itu, langsung saja dia menyampaikan keinginannya untuk makan di warung itu. Bu, Mam. Kemudian bagaimana si penjual warung ini menjawabnya, menanggapinya? Ia menjawab, "Sobung, Mas." Dan dia pun, sang teman ini menimpali, "Nggih pun, mboten napa-napa." Akhirnya si penjual yang ada di warung itu membalikkan badan kembali ke belakang untuk rupanya menyelesaikan aktivitas yang baru saja ditinggalkan sejenak. Dan sang teman pun ya menunggu beberapa saat sampai akhirnya ia merasa bosan menunggu sang penjual ini kok tidak juga muncul kembali untuk
memberikan makanan yang dia pesan. Nah, kemudian saudara-saudara, tidak beberapa lama kemudian sang penjual ini balik lagi ke depan, ke area makan para pembeli di warungnya. Dan ia agak heran dan rupanya juga memahami bahwa customer, sang pembeli ini adalah orang yang tidak cukup paham, bahkan tidak mengerti dengan bahasa yang telah dia sampaikan. Dan benar, akhirnya sang penjual tadi, ibu-ibu ini menyampaikan, sobung itu artinya habis, Mas. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara, rupanya ketidaktahuan, ketidakmengertian sang teman ini tentang kata sobung. Rupanya dianggap bahwa sobung itu adalah semacam sayur yang salah satu bahannya adalah bambu muda, bung. Jadi ketika dia mendengar kata sobung, nah dikiranya ya memang ibu di warung ini sedang memasak sop yang bahannya bung, bambu muda. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, bagaimanakah jika pertanyaan senada dikaitkan dengan tujuan hidup? Malu bertanya, sesat di jalan. Artinya kepada siapakah orang harus bertanya tentang tujuan hidupnya? Dan hal apa sajakah yang harus ia tanyakan, yang harus ia ketahui, yang harus ia pahami tentang tujuan hidup di mana ia sedang berproses menjalaninya dan menempuhnya menuju ke tempat atau keadaan itu. Saudara-saudara, kita sadari atau tidak, kita akui atau tidak, tentunya pertama-tama yang harus ditanya adalah dirinya sendiri. Kemanakah tujuan hidup, atau apakah tujuan hidup yang sedang dialami dan dijalani? Dan yang kedua, saudara-saudara, karena setiap orang pasti yakin bahwa hidup yang kini sedang berproses di dalam dirinya tidak lain adalah berasal dari Tuhan, Sang hidup, sang penguasa kehidupan. Tentunya ia harus menyampaikan pertanyaan yang sama tentang tujuan hidup itu kepada Tuhan, kepada sang penguasa kehidupan, kepada sang pemberi hidup. Hanya saudara-saudara, masalah yang muncul lebih lanjut ketika orang tahu dan menyadari bahwa ternyata hidup ini atau tujuan hidup ini bukan karena dirinya sendiri, bukan karena rancangannya sendiri, bukan karena keinginannya sendiri, tetapi karena keinginan, karena rancangan, karena kehendak yang telah ditetapkan oleh Tuhan untuk dijalani oleh manusia. Tentunya ada hal-hal, bahkan banyak hal yang harus dilakukannya hingga tujuan hidup yang telah ia paham, yang telah ia mengerti, benar-benar dapat dialaminya dengan sebaik-baiknya. Ibu, bapak, dan saudaraku sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan,
Bagian dari kesaksian Alkitab kita pada pagi hari ini bercerita tentang bagian dari pengalaman hidup Yusuf, anak Yakub, dan ditambah atau dikuatkan dengan kesaksian dari bagian perjalanan hidup para murid bersama-sama dengan Yesus zaman itu. Artinya saudara-saudara, yang pertama, bagian dari perjalanan hidup Yusuf ingin menyampaikan kepada saya dan panjenengan sekalian bahwa yang namanya berproses dalam kehidupan itu tidak selalu mulus, tidak selalu lancar-lancar saja, apalagi hanya mendapati hal-hal yang menggembirakan. Hal-hal yang membuat kita bersukacita saja, tidak. Tetapi selain hal-hal yang menggembirakan, hal-hal yang membuat kita bersukacita, juga ada, bahkan mungkin juga banyak hal yang membuat kita merasa kita sedang menghadapi sebuah persoalan. Dan itu juga yang ketika itu dihadapi atau dialami baik oleh Yusuf maupun para murid. Yusuf sedang berhadapan dengan persoalan yang muncul secara tidak disadari dari saudara-saudaranya. Ia begitu tidak disenangi oleh saudara-saudaranya, karena saudara-saudaranya mendapati sikap atau tingkah laku sang adik, yaitu Yusuf. Dan selanjutnya Yusuf pun mampu menyikapinya dengan baik. Sikap-sikap, tindakan-tindakan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya kepada Yusuf. Paling tidak saudara-saudara, yang dilakukan oleh Yusuf adalah ia tetap mewujudkan kebenaran-kebenaran sebagaimana yang selama ini diajarkan, diteladankan oleh sang ayah kepadanya dan tentunya juga kepada saudara-saudaranya sekalian. Dan sebagaimana dipersaksikan dalam bagian dari kesaksian Alkitab kita, bahwa sikap dan tindakan Yusuf untuk tetap mengupayakan dan mewujudkan kebenaran-kebenaran, ajaran-ajaran baik yang ia saksikan, bahkan ia terima dan dengarkan dari sang ayah, benar-benar ia teladani, ia wujudkan di dalam menyikapi permasalahan yang sedang dihadapinya pada diri saudara-saudaranya. Hasil akhir yang didapat oleh Yusuf bahwa keberpihakan Tuhan Allah benar-benar nyata di dalam kehidupannya. Tentu panjenengan sangat hafal dengan cerita Yusuf yang akhirnya puncak persoalan yang dihadapinya di rumah keluarga Potifar. Namun akhirnya Tuhan menganugerahkan kepercayaan kepada Yusuf untuk melakukan tanggung jawab yang cukup besar. Dan itu adalah berkat. Baik berkat bagi Yusuf sendiri maupun bagi banyak orang yang lainnya juga. Yang kedua, saudara-saudara, bagian dari kehidupan yang dialami oleh para murid.
yang ketika itu mereka sedang menjalankan tugas yang diembankan oleh Yesus kepadanya. Dalam hal ini untuk pergi dengan menumpang perahu, meninggalkan Yesus sendirian yang ketika itu ingin berdoa di sebuah bukit. Sementara mereka dalam perjalanan dengan perahu meluncur untuk menyeberangi danau itu, tiba-tiba ada persoalan yang mereka dapati. Badai laut begitu kencang, ombak begitu besar, hingga membuat mereka sangat ketakutan. Dan di tengah rasa takut yang begitu hebat, ini yang rupanya ingin ditekankan oleh bagian dari kesaksian Alkitab kita, Injil Matius, bahwa para murid tidak ingin hanya mengandalkan kekuatan manusiawinya. Mereka tetap mengandalkan kehadiran dan kuasa Allah di dalam Kristus untuk campur tangan bahkan berkarya di dalam upaya-upaya yang sedang mereka lakukan. Mereka berteriak dalam ketakutannya itu, memohon kehadiran Tuhan, memohon keberadaan Yesus untuk secara nyata mencampur tangani bahkan menyatakan karyanya di tengah upaya-upaya untuk menyelesaikan persoalan yang sedang mereka hadapi. Dan kita yakin bahwa teriakan permintaan tolong murid-murid di atas perahu yang diombang-ambingkan oleh angin sakal, oleh ombak itu, benar-benar diperhatikan oleh Tuhan. Dan Tuhan pun menjawab teriakan, keinginan, dan permohonan mereka. Ibu, Bapak, dan saudaraku sekalian yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimanakah umat Tuhan di zaman ini harus memahami dan menyikapi kompleksitas jalan kehidupan yang harus ditempuh, yang harus dilaluinya. Paling tidak bagi saya dan panjenengan segenap warga Gereja Kristen Jawi Wetan, hari-hari ini kita masih dalam masa memperingati, merenungkan kembali, bahkan merayakan Hari Pembangunan Gereja Kristen Jawi Wetan. Saat atau kesempatan yang setiap tahun diperingati, direnungkan secara khusus oleh GKJW sehubungan dengan bagian dari perjalanan hidup yang ditempuh, yang harus dilalui oleh GKJW ketika ia menghadapi persoalan. Ketika itu terjadi dua kepemimpinan yang membuat warganya menjadi bingung. Mau memilih kepemimpinan model yang ini ataukah yang itu. Dan di tengah-tengah kebingungan itu, di dalam persoalan yang sedang melilit kehidupan bergereja di GKJW ketika itu, muncul kesadaran khususnya pada diri para pimpinan Gereja Kristen Jawi Wetan. Akhirnya dilakukanlah rekonsiliasi, pemeriksaan diri, saling menyadari, dan saling mengungkapkan keinginan dan niat untuk sungguh-sungguh mewujudkan
anugerah kepercayaan Tuhan menghidupi gerejanya, Gereja Kristen Jawi Wetan, dan siapapun dan serta apapun yang menjadi bagian, yang menjadi kelengkapan Gereja Kristen Jawi Wetan yang dipercayakan oleh Tuhan untuk hadir setidaknya di muka bumi Jawa Timur ini. Demikian juga anugerah kepercayaan yang sama menghidupi, menghayati setiap anugerah yang dipercayakan oleh Tuhan bagi umatnya di era yang seperti ini, bahkan sampai kapanpun nanti. Tuhan tetap menganugerahkan kepercayaan kepada setiap umat untuk menyikapi dengan sebaik-baiknya, untuk menjawab dengan sebaik-baiknya, secara benar, secara adil, demi damai sejahtera yang telah sejak awal dirancang oleh Tuhan Allah bagi kedamaian dan kesejahteraan umat itu sendiri. Demikian juga selanjutnya, ketika umat benar-benar mau, benar-benar yakin bahwa rancangan damai sejahtera Tuhan bukan untuk yang lain, bukan untuk Tuhan sendiri, tetapi semata-mata untuk umatnya, maka Tuhan pun akan mewujudkan perhatian, dampingan dan penyertaannya di dalam kehidupan umat. Meskipun cara atau jalan yang harus ditempuh, yang harus dilalui, penuh dengan persoalan, pertanyaan, pergumulan yang cukup kompleks. Namun bercermin dari bagian perjalanan hidup umat Tuhan ketika itu, baik yang dialami oleh Yusuf, keluarga Yakub, maupun bagian dari prosesi kehidupan para murid yang ketika itu hidup pada zaman Yesus. Tentunya penyertaan, campur tangan, bahkan karya Tuhan Allah sendiri dinyatakan di dalam kehidupan umat pada zaman ini dan zaman-zaman yang akan datang. Karena itu saya dan panjenengan sekalian kembali diajak untuk tetap menempuh, untuk tetap melalui jalan demi kehidupan yang disediakan oleh Tuhan dan dianugerahkan kepada setiap mereka yang sungguh-sungguh percaya, sungguh-sungguh beriman, mau mempercayakan hidup dan totalitas hidupnya. Sebab rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Oleh sebab itu tepatlah apabila Yeremia menyampaikan kesaksiannya, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Selamat menempuh jalan Tuhan, selamat menghayati rancangan kehidupan damai sejahtera Tuhan di dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Sidang jemaat yang terkasih, sekarang marilah kita ungkapkan syukur kita kepada Allah atas berkat yang selama ini dianugerahkan, bahkan mencukupkan kebutuhan hidup kita sehari-hari. Bagian dari kesaksian kitab 1 Tarau
Tawarikh pasal 29 ayat 17 menyatakan demikian. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Kita akan melakukannya seiring dengan menyanyi lagu Ku Mau Cinta Yesus Selamanya. Sebelum kita mengakhiri kebaktian kita pagi hari ini, sekarang marilah kita ungkapkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah, di dalam dan sepanjang kehidupan kami sekalian. Tuhan, terima kasih atas firman yang Tuhan nyatakan kembali kepada kami hingga saat ini. Ajar kami dan mampukan kami untuk mewujudkan kehidupan yang damai dan sejahtera sebagaimana yang Tuhan rancang bahkan Tuhan kehendaki. Kami yakin Tuhan memperlengkapi kami segenap umat-Mu. Hal-hal yang berkait dengan upaya-upaya bahkan keberadaan kami hingga membuat kami benar-benar layak menjadi saksi, menjadi alat yang Tuhan pakai untuk tidak sekedar mewartakan, melainkan mewujudkan anugerah keselamatan, anugerah hidup yang damai sejahtera bagi siapapun yang ada di lingkungan kami. Tuhan yang Maha Kasih, kami menyerahkan saudara-saudara kami, para orang tua kami, yang mungkin hingga saat ini masih harus diupayakan kesembuhan, pemulihan kekuatan dan kesehatannya. Dimanapun tempat mereka mengalami upaya-upaya itu, Tuhan beserta mereka. Terlebih saudara-saudara kami, para anggota keluarga, ataupun pihak-pihak yang terlibat di dalam upaya-upaya itu. Tuhan melindungi mereka, Tuhan memberi kekuatan, kesehatan, sukacita, kebijakan, kesabaran, hingga apapun hasil yang kami dapati, kami pun Tuhan mampukan dan kami mau menerimanya dengan sukacita dan ucapan syukur hanya bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami, pada saat ini kami juga menyerahkan segenap warga gereja dan jemaat-Mu, khususnya
warga di Gereja Kristen Jawi Wetan Jemaat Kota Baru Triorejo. Bapa, kami yakin Engkau senantiasa menganugerahkan berkat kecukupan kepada mereka melalui beragam aktivitas pekerjaan yang mereka lakukan di tempat tugas dan kewajiban masing-masing. Bahkan bagi saudara dan anak-anak kami yang masih harus menempuh dan melanjutkan studi di semua jenjang, tingkat dasar hingga perguruan tinggi, Tuhan mendampingi mereka. Tuhan terangi hati, pikiran, dan hidup, hingga segala bentuk persiapan yang mereka lakukan demi menggapai cita-cita atau keinginannya benar-benar rancangan, keinginan, serta cita-cita yang layak bagi kemuliaan Tuhan. Beragam bentuk pergumulan, persoalan yang muncul dan harus kami hadapi, Tuhan campur tangani upaya-upaya yang kami lakukan. Pimpin kami, arahkan kami untuk tetap mengandalkan kekuatan dan kuasa Tuhan, hingga Tuhan sendirilah yang berkarya melalui kami. Bapa, kami menyerahkan juga saudara-saudara kami, para pihak berkait dengan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara kami, para pimpinan, para pendamping kami, dari tingkat pusat hingga di daerah-daerah. Tuhan anugerahi kepada setiap mereka kebijakan, kesabaran, ketulusan, hingga pendampingan yang mereka lakukan kepada kami segenap warga bangsa ini benar-benar dapat berlangsung dan kami alami dengan sukacita, dan kami pun tetap dapat dan mampu mendekatkan diri pada pimpinan dan arahan Tuhan. Ya Bapa, kami mewujudkan ungkapan sukacita, syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan atas berkat yang selama ini Tuhan percayakan kepada kami untuk kami kelola dengan sebaik-baiknya. Persembahan dalam segala bentuk yang kami dapat melakukan, Tuhan berkenan menyucikan, Tuhan berkenan memakai, hingga persembahan ini benar-benar menjadi sarana, bahkan bagian sarana penyelenggaraan kegiatan dan pelayanan baik di Gereja Kristen Jawi Wetan maupun dan secara khusus di Jemaat Kota Baru Triorejo ini. Saudara-saudara kami yang Tuhan pakai untuk mengelola, untuk menata, Tuhan pun tidak akan meninggalkan mereka. Ya Bapa, kami akan mengakhiri kebaktian kami pada pagi hari ini. Untuk selanjutnya kami akan melakukan aktivitas yang sementara ini belum dapat kami selesaikan. Apapun itu, Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kami. Tuhan menguasai kami hingga kami tidak akan pernah jauh dari rancangan serta jalan kehidupan yang Tuhan tetapkan. Bapa, inilah kami, inilah syafaat kami. Kami serahkan di dalam kuasa, kasih, dan kebijakan Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Saudara-saudara sidang jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini, dan marilah kita lakukan, kita lanjutkan apapun bentuk kepercayaan yang dianugerahkan oleh Tuhan di dalam kehidupan dan aktivitas kita masing-masing,
dengan sukacita, dengan lebih baik. Yakinlah bahwa Tuhan menganugerahkan kemampuan, Tuhan menganugerahkan kecukupan untuk beragam kebutuhan hidup kita sehari-hari. Pimpinannya senantiasa ada di sepanjang hidup kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, marilah kita berdiri, kita pujikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 230 bait 3. Jemaat nomor 230 bait 3. Arahkanlah hati dan pikiranmu, kita memohon dan menerima berkat Tuhan melalui hamba-Nya. Anugerah damai sejahtera dari Tuhan Allah Sang Bapa, sukacita dan kebijaksanaan yang dianugerahkan oleh Yesus Kristus Sang Putra, senantiasa menjadi sumber kemampuan di dalam hidup dan kelanjutan hidup saudara sekalian, melalui pimpinan dan kuat kuasa Roh Kudus pada hari ini sampai Maranatha. Amin. Demikian Bapak Ibu, ibadah pagi hari ini telah kita laksanakan, dan Bapak Ibu, saudara dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, kiranya Roh Kudus tetap berkarya dalam hidup kita hari lepas hari. Tetap setialah kepada Tuhan, karena rencana dan rancangan Tuhan selalu baik untuk kita. Tetap semangat Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan.
Dan dengan hikmat Tuhan kita tetap menjaga kesehatan kita dengan tetap menjaga kebersihan, kita tetap menggunakan masker kemanapun kita pergi, kita sering mencuci tangan, dan kita juga perlu menjaga jarak dimanapun kita berada. Dengan begitu tentu kita juga akan ikut membantu mencegah penularan COVID-19. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu, selamat berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat untuk kita semua. Jalan hidup orang benar